Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas anugerah, kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Kita bisa memasuki dan menjalani tahun 2024 dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya di tahun 2024 ini kita semua diberkati dan mengalami janji-janji dari Tuhan untuk hidup dan pelayanan kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dengan tema kerja cerdas untuk menghasilkan kinerja berkualitas. Mari kita memperhatikan bersama-sama khusus pada ayat 31. Demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dari ayat ini maka ada dua hal penting yang mesti kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, sungguh amat baik. Dan yang kedua, jadilah petang dan jadilah pagi. Istilah petang ini merujuk pada tenggelamnya matahari, sedangkan pagi saat matahari mulai terbit. Artinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita diberi waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Itu berarti bahwa tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. 24 jam dalam sehari sama-sama kita menjalaninya dalam hidup ini. Menarik, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memperhatikan saat Allah menciptakan dunia ini dilakukan secara tertata, tersusun dengan baik. Jadi job kerja Allah itu untuk menciptakan dunia itu jelas, sangat jelas. Semua sangat amat jelas bagi kita. Hari pertama sampai kepada hari yang ke-6 sudah masuk dalam job kerjanya Allah. Jadi hari pertama, hari kedua sampai kepada hari yang ke-6 itu semua sudah terprogram di dalam pekerjaan Allah menciptakan dunia ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Saya ulangi, bagaimana caranya agar, tapi mungkin belum maksimal, mungkin belum mencapai target, atau mencapai target tapi tidak berkualitas, tidak bermutu. Entah itu pekerjaan di institusi atau yang berkualitas. Jadi kerja kita itu punya kualitas, punya mutu. Tidak hanya bekerja, tidak asal bekerja, tapi kita pekerjaan-pekerjaan di mana kita dipercayakan, kita perlu kerjakan. Kita tidak boleh tunda. Kita tidak boleh menganggap itu gampang. Kita pandang enteng pekerjaan dan akhirnya apa? Kita mengalami kesulitan besar, bukan? Jadi selagi ada waktu, ada kesempatan, lakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Pekerjaan yang kita lakukan seharusnya berada dalam pengawasan diri kita sendiri. Tidak penting orang lain mengawasi kita. Tidak penting orang lain harus menjadi warning untuk kita. Tapi kita harus bekerja sendiri. Kita mencintai pekerjaan itu. Kita bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Nah, ini penting sekali. Sehingga pekerjaan itu kita perlu evaluasi
Kita perlu teliti, kita perlu beranalisa lagi. Apakah ini sudah baik? Apakah ini sudah tuntas? Perlu supaya kita bekerja dengan teliti, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Perhatikan pekerjaan Allah saat menciptakan dunia ini. Apa yang dikatakan? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat amat baik. Allah kembali melihatnya. Artinya bahwa ini sebuah pesan yang Allah sampaikan kepada kita supaya dalam kita bekerja, dalam kita melakukan tugas-tugas, kita kerja dengan baik, dengan benar. Jadi penting sekali. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita kerjakan, atau hanya sekedar kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup? Atau sebaliknya, kita bekerja tapi kita bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh. Kitalah yang dapat menjawabnya. Maka di tahun ini kita perlu mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kerja kita terhadap sebuah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita harus mengubah cara pandang kita. Kita harus mengubah cara kerja kita supaya kerja kita tuh punya kualitas, berkualitas, bermutu, agar mencapai sebuah target yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh pemimpin, dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin agama. Kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jadi mesti mencintai pekerjaan itu, harus fokus, harus bertanggung jawab, sehingga pekerjaan itu memuliakan Tuhan, bukan? Dan orang mengalami pemberkatan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perhatikan waktu bekerja. Artinya bahwa waktu kita kerja. Waktu untuk kita istirahat, kita beristirahat. Jadi ini penting untuk bisa kita memilah mana waktu kerja, mana waktu istirahat. Mana waktu kerja, mana waktu untuk keluarga. Jadi ini mesti seimbang. Dia mesti 50-50, 50-50. Di tengah kesibukan sehari-hari, sudahkah kita mempergunakan waktu untuk diri kita sendiri? Pekerjaan dan aktivitas yang datang setiap hari pasti telah menguras waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga mungkin waktu kita dengan keluarga kita itu jarang sama sekali, karena kita sibuk melakukan pekerjaan. Sehingga bisa saja kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi. Rumah tangga kita berantakan karena kita lebih fokus kepada pekerjaan, kita tidak punya waktu. Itu sebabnya kita mesti memilah waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik. Mari kita mendengar apa yang dikatakan Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini berarti kita mesti punya waktu. Kita mesti punya waktu untuk apa? Untuk beristirahat. Kita mesti punya waktu dengan keluarga. Duduk ngomong dengan keluarga, ngobrol dengan mereka. Ini penting sekali. Jangan cuma kita punya waktu untuk pekerjaan sehingga itu akan mungkin kita berkata bahwa saya sudah selesai pekerjaan. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Jadi ini mesti harus balance. Dia mesti 50-50. Ya. Pekerjaan jalan, pelayanan jalan, rumah tangga juga harus diperhatikan. Ini sangat penting. Dunia ini punya cara pandang yang berbeda tentang pekerjaan. Tapi sebagai anak Tuhan kita memiliki cara pandang tentang pekerjaan sangat jelas. Jadi kita harus mencintai pekerjaan, kita juga mesti mencintai keluarga.
Tidak boleh satu kita cintai, satu kita tidak cintai. Dua-dua harus kita cintai. Supaya kita punya pekerjaan berkualitas. Karena apa? Ada dukungan dari keluarga. Ada dukungan dari istri, suami, anak-anak. Mereka mendukung, mereka mensupport. Maka kita akan melahirkan sebuah pekerjaan yang punya kualitas. Dan nilai jualnya luar biasa. Orang tidak sangsi dengan pekerjaan kita. Orang tidak sangsi dengan pelayanan kita. Orang tidak ragu dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Karena mereka lihat bukti. Kita tidak bisa lagi hidup bermalas-malas di tahun ini. Kita mesti pacu diri kita. Kita mesti buat target di tahun ini. Saya mesti berhasil. Saya mesti harus bisa. Saya mesti mencapai target. Kalau tahun kemarin kita sudah mungkin gagal, mungkin kita kecewa. Tahun ini mari kita berlomba. Dunia ini tempat kita berlomba untuk mencapai sebuah tujuan. 2 Tesalonika 3:12 berkata, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi hari ini mari Bapak Ibu, mari kita bekerja. Kita bekerja. Kita lakukan pekerjaan kita. Tidak usah kita pusing dengan apa kata orang. Jadi mari tahun ini kita buat sesuatu yang luar biasa. Kalau di tahun lalu mungkin kita gagal, mungkin kita kecewa, mungkin kita tidak mencapai target. Maka tahun ini kita perlu mengubah segala sesuatu. Cara pikir kita, cara pandang kita, cara bekerja kita, waktu kita. Ya. Kalau kita ke gereja terlambat, maka kita perlu harus mengubah. Maka tahun ini saya tidak boleh terlambat. Kalau di tahun lalu saya banyak alpa dengan ibadah-ibadah, maka tahun ini saya harus rajin ibadah. Kalau tahun lalu saya jarang berdoa, maka tahun ini saya mesti berdoa. Karena kita tidak boleh melepaskan diri kita dari Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Dia yang kendalikan hidup ini, saudaraku. Jadi mari, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita semakin lebih sungguh-sungguh, lebih giat, lebih semangat. Sehingga apa? Melahirkan pekerjaan kita yang punya kualitas. Pekerjaan kita bermutu. Dan saya percaya firman Tuhan pada malam ini, pada pagi hari ini, menjadi berkat besar bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia